Sallallahu Alaihi Wasallam, terbebas daripada dosa dan khilaf serta kesalahan di hadapan Allah. Selain beliau, tentunya kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, memiliki salah dan khilaf di hadapan Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti memiliki salah dan khilaf di hadapan Allah. Maka momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai tempat kita memohon ampunan di sisi Allah atas segala dosa, ya, segala khilaf, segala pengabaian kita terhadap kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah. Ya. Maka dalam surah Ali Imran 133 Allah mengingatkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kejarlah, raihlah ampunan Tuhanmu dan serta surga yang luasnya bagikan langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalilnya itu. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengejar daripada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia pasti memiliki salah dan khilaf di hadapan Allah. Ya, banyak kesalahan-kesalahan kita sama diri sendiri, pasti punya kesalahan. Maka Nabi Adam alaihissalam selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Yang aturan istirahat dia begadang semalaman suntuk, berarti zalim kepada diri sendiri. Ya, seharusnya badannya diistirahatkan, ini mah enggak, gawe aja sehari-hari tua. Ya, ada yang begitu? Ada. Dukilin kerjaan aja. Lupa dia punya jatah untuk badan itu untuk istirahat. Apalagi kalau sudah usia lanjut, ya masih gawe aja. Dunia dikejar itu nggak akan habis-habisnya. Ya. Maka tentunya kita harus imbang, ya. Maka dalam surah Al-Qasas 77 Allah mengingatkan wa tabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi harus ada keseimbangan baik dunia maupun akhirat. Dunia boleh kita kejar, tapi secukupnya, ya, tidak menghalalkan segala cara. Apa-apa semua dilabrak, ya, untuk memperturutkan hawa nafsu, nggak akan habis-habisnya. Apalagi masalah harta, aduh, nggak ada habis-habisnya, nggak bisa ngerem kita. Hanya mengingat Allah lah kita bisa ngerem dikit. Ya. Ada tetangga saya udah ngumpulin, udah rumahnya besar, apa dan sebagainya, nggak tahunya dalam usia muda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba gimana itu? Rumah udah gede banget, yang isi cuma 3 orang, anak 2, bini 1. Rumahnya lantai 3. Coba itu. Ya, begitu. Jadi yang biasa-biasa saja, ya, karena kehidupan manusia terbatas. Ya, kita banyak salah dan khilaf, banyak abai dari apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan adalah momentum kita untuk memohon ampunan di sisi Allah. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Allah tahu kalau kita banyak berbuat maksiat, dosa, ya, baik itu siang dan malam. Wa ana ughfiru dzunub, dan Allah lah dan aku akan menghapuskan segala dosa kalian, kata Allah. Fastaghfiruni,
maka mohonlah ampunan kepadaku, kata Allah. Fa'udfirullah, maka aku akan mengampuni dosa dia. Ya. Tapi kan sifat manusia kagak, kadang-kadang gimana? Sifat manusia gimana kadang-kadang, Bu? Ya. Banyak buat dosa tapi jarang untuk memohon ampun. Enggan. Karena egonya, besok-besok masih ada hari Pak Ustaz. Besok kan bisa taubat. Iya kalau ada umur, kalau nggak ada dosa lagi kita. Ya, maka mumpung ada umur, maupun ada kesempatan, kita memohon ampunan di sisi Allah. Kita berbuat dosa, dosa apa contohnya? Dosa sombong. Itu selalu meliputi manusia. Kalau kagak ada gua, hidup lu kelar. Nah, sombong nggak tuh? Sombong. Ya Allah, lu miskin banget sih hidup. Ya, itu namanya ngejek orang. Mulut kagak diayak, nggak dijaga. Maka itulah Ramadan memberikan pengajaran buat kita untuk sadar diri akan perbuatan dan kelakuan kita serta perkataan kita. Ya. Maka kalau perintah agamanya gimana? Perintah agamanya bagus-bagus semua, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang baik. Ya, kadang-kadang mulut lemes banget, apa aja dikata. Iya kalau cakep yang dikata, tapi keburukan yang diucapkan. Naudzubillah. Allah tahu kalau kita banyak salah dan hilaf, maka Allah suruh kepada kita fastaghfiruni bi kalimati ziyadatul haqqus-sin, itu namanya tolak. Ya, istighfar berarti memohon ampunan. Ya, dengan ziyadah haqqus-sin, istighfar. Jadi memohon ampunan. Janji Allah apa? Ughfir lakum, pasti akan aku ampuni. Maka Ramadan mengajar kita untuk senantiasa istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 110, nanti bisa dicek. Wa may ya'mal su'an. Su'an itu adalah perbuatan buruk. Ya, siapa saja yang mengerjakan kejahatan, keburukan, aw yadzlimu nafsahu, atau menzalimi diri sendiri, summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Ketika itu dia bermohon ampunan di sisi Allah, pasti Allah memberikan pintu ampunan kepadanya. Nah, seringkali kan manusia terpecah dua kelompok ini. Ada yang habis berbuat salah dan hilaf, bersegera dia memohon ampunan. Tapi sebaliknya ada manusia yang batu, udah tahu punya kesalahan tapi dia tidak memohon ampunan di sisi Allah. Keras dia. Udah tahu dia punya salah, tapi karena dia memperturutkan hawa nafsu dan egonya yang kuat, akhirnya dia tidak memohon ampunan di sisi Allah. Mengeras, membatu. Ya. Nauzubillah. Maka kita iringi kesalahan dan khilaf kita dengan amal soleh. Amal soleh itu akan menghapus perbuatan dosa dan hilaf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Allah mengingatkan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan ada 3 keuntungan orang-orang yang melazimkan bacaan istighfar. Masih ingat, Bu? Dulu kala saya pernah nyampein kayaknya, dulu kala. Berarti saking lamanya ya. Dulu kala. Apa kata Nabi? Man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan bacaan istighfar di mana-mana, di bahasa lisannya. Karena dia banyak salah, banyak maksiat, banyak dosa, kemana-mana dia banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di mana-mana kita banyak istighfar. Ya,
Apa keuntungannya? Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Setiap yang sempit, dia Allah akan berikan keluasan. Makhraja itu jalan keluar. Pernah ngalami kesempitan hidup, Bu? Bukan pernah, Pak Ustaz. Sering banget, saban hari. Ya Allah, sama berarti kita gitu. Itu Allah akan membukakan pintu kesempitan menjadi pintu yang lebar. Bagi siapa? Bagi orang yang banyak istighfar. Jadi istighfar itu bukan hanya ketika ada sesuatu kita berbuat salah, tapi kita membuka supaya nggak sempit hidup kita. Banyaklah beristighfar di hadapan Allah. Kalau sudah istighfar itu berarti kita sudah menundukkan diri kita di hadapan Allah, sudah lemah kita. Begitu. Itu maknanya, Bu. Jadi kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Yang sempit menjadi ada jalan keluarnya. Apalagi yang kita seringkali sempit banget hidup rasanya. Kanan kiri, depan, atas, bawah, rasanya udah beku banget rasanya. Iya. Apa kalau beku? Selain beku apa, Bu? Mentok semana-mana. Kanan mentok, kiri mentok, atas bawah mentok, depan belakang mentok. Nah, buntu udah. Bawahnya udah pengen gantung diri aja rasanya. Nauzubillah. Kondisi orang yang sudah mentok, udah buntu, maka disitulah kita harus memohon ampunan di sisi Allah. Itu yang pertama. Min kulli dikin makhraja. Setiap yang sempit Allah berikan jalan keluar dengan kita mengucapkan kalimatul istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau orang yang sering berucap begitu, maka kalau nggak nyebutin sehari dua hari aja rasanya hambar. Berbeda dengan orang yang memang kaku, dia nggak pernah ngucapin istighfar, maka santai-santai aja hidup rasanya. Ya, ada begitu model-model manusia. Ya. Yang kedua, min kulli hammin faraja. Jadi setiap kesedihan pasti ada kelonggarannya. Ya, ada longgarnya. Ya, enggak selamanya kita dalam duka, selalu enggak. Kehidupan itu ada suka dan duka. Ada syukur, ada sabarnya. Ada itu. Ya, nggak mungkin sehari-hari, tiap hari, sebulan, 2 bulan, tahunan, masa kita sengsara aja, enggak. Apalagi kita orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman aja udah syukur, alhamdulillah. Apalagi menjalankan dengan maksimal apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti diberikan anugerah karunia dari Allah. Jadi setiap yang sempit akan diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rizki yang dari mana-mana, yang tiada disangka-sangka. Biasanya sih manusia terlalu sempit. Jadi rizki itu dipikir dia cuma harta saja. Rizki kita bisa gerak aja habis bangun tidur, itu sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang minggu lalu saya ngalamin itu, Bu. Ya, saya punya penyakit sedikit, kambuh. Ruku aja berat banget, kayak ketarik, kayak orang COVID. Saya pernah COVID dulu 2 minggu. Rasanya ya Allah, itu badan kayak ketarik, kaki kebes. Coba itu. Ampun kita akhirnya minta sama Allah, ya Allah, begini banget rasanya sakit ya kalau udah kambuh. Pernah ngalamin ibu kayak gitu? Pernah. Coba gimana rasanya? Mentok kan? Iya. Maka banyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rizki itu bukan berarti hanya berbentuk materi. Kita dalam sehat walafiat itu juga rizki dari Allah. Bisa ketawa juga rizki dari Allah.
Allah. Coba kalau ibu lagi sakit gigi, ketawa enggak tuh rasanya? Boro-boro ketawa, orang dengar ngomong aja, ya Allah, diem apa katanya? Ya, emosi aja rasanya. Ya, ketika nikmat sehatnya gigi dicabut, rasanya gimana tuh Pak? Nah, orang lewat doang, bawahnya marah. Walau orang lewat, ya, nauzubillah. Maka di bulan Ramadan inilah mari kita menyadari diri atas kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, momentum terbaik kita untuk memohon ampunan segala dosa khilaf sama suami, ya, antara istri sama suaminya, suami sama istrinya, namanya berkeluarga, namanya bertetangga, namanya bersaudara, pasti ada gesekan-gesekan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Nggak di mana-mana, Bu. Ya, nggak di mana-mana pasti ada salah dan hilang. Ya, ibarat kata piring, sederetan piring pasti pernah terdenting, pernah bergesekan. Begitu juga manusia. Ya, maka momentum Ramadan inilah yang menyadarkan diri kita untuk senantiasa memohon ampunan di sisi Allah, mumpung hari baik, bulan baik. Kesempatan rahmat Allah turun, ridho Allah turun, kebaikan Allah turun, rahmat Allah turun. Masa iya? Ya, Allah sudah memiliki ampunan, masa kita tidak merahimnya? Terakhir, ada pesan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk melazimkan bacaan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau bareng-bareng, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau sendiri, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, begitu. Lazimkan itu. Sembari kita banyak istighfar. Astagfirullah.